yaitu man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbibil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Fa ba'du. Ayyuhal ikhwanul kiram wa at-tullab al-a'izza wa al-musyahiduna al-ahibba wa al-mustami'una al-kurama. Hayya bina naqra'u wa nafhamu an usul al-fiqh. Wa fi hadhihi al-fursa sanaqra'u an anil qawa'id al-fiqhiyyah, yani al-qism al-thani. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, kita melanjutkan pembelajaran bersama kita dalam bidang usul fiqh dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca, mempelajari bagian kedua dari kitab ini, yaitu tentang kaidah-kaidah fiqhiyah. Di sini bisa kita fahami kaidah-kaidah fikih yang bisa juga menjadi kaidah-kaidah umum fikih, atau agar mudah kita memahaminya, al-qawaidul fiqhiyah al-ammah, kaidah-kaidah fikih yang umum itu bisa kita pahami sebagaimana GBHN di dalam perundang-undangan negara kita. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-qismu tsani, bagian yang kedua. Fil qawaidil fiqhiyyati, tentang kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah-kaidah umum fikih. Qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadits. Ini masih panjang lanjutannya. Rawahul Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih, sungguh segala amalan, segala aktivitas, perbuatan atau ibadah itu bergantung kepada niatnya, maksudnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguh bagi setiap perorangan, setiap individu itu memperoleh apa yang ia niatkan. Oke, ini hadis terkait dengan hijrah, yaitu dalam
sebuah riwayat bahwa ada seseorang ketika Nabi hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, lalu ada salah seorang yang ikut serta. Namun keikutsertaannya itu adalah untuk bisa bertemu dan menikah dengan pujaannya. Nah, oleh karena itu, singkat cerita, bahwa yang benar itu segala urusan di dalam hidup kita itu diniatkan hanya karena dan untuk Allah semata. Nah, oleh karena itu disebutkan bahwa bagi tiap-tiap perorangan, individu itu memperoleh baginya atau memperoleh apa atau balasan apa yang ia niatkan. Jadi kalau niatnya karena harta, ya nantinya yang dia jumpai hanya harta. Kalau yang diniatkan hanya seorang kekasih, maka nantinya dia hanya akan mendapatkan kekasih itu. Nah, ini makanya keluarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi tadi bagian dari cerita atau asbabul wurud, sebab-sebab turunnya atau terjadinya diucapkannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terkait dengan dasar hadis di atas ini ada beberapa kaidah. Al-qaidatul ula, kaidah pertama. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu, segala perkara itu bergantung kepada maksudnya, tujuannya, niatnya. Oke, sebelumnya hanya mengingatkan saja bahwa niat itu adalah kerentek di dalam hati. Sementara yang di lisan, di mulut itu adalah lafdzun niyah. Lalu apa fungsinya? Yang wajib, yang harus dilakukan di dalam ibadah-ibadah mahdhah utamanya, atau bahkan seluruh hal yang dimaksudkan ibadah, itu adalah niat, yaitu kerentek di dalam hati. Kemudian melafadzkannya itu hanya paling banter, sebagian ulama mengatakan itu sunnah muakkadah, yang fungsinya untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Jadi an-niyatu fil qalbi, niat itu ada di dalam hati. Oke, terkait dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha, al-amthilatu, contoh kasus. Minha al-wudu'u la budda fihi minal qasdi ayin niyati wa kadzalikal ghuslu wassalatu wassaumu. Oke, contohnya sebagaimana wudu misalkan. Wudu itu haruslah memiliki niat di dalamnya. Jika tidak ada qasdun atau niyatun, maksud atau niat, maka jelas tidak sah. Oke, itulah kenapa niat menjadi rukun dari aktivitas sebuah ibadah. Oke, begitu juga mandi, ya, mandi junub biasanya ini, atau juga salat, juga puasa, haji dan lain-lain. Jadi niat
di dalam sebuah aktivitas ibadah itu harus ada. Contoh berikutnya, minha ma law ta'ata. Contoh berikutnya, ma law ta'ata syakhsun, tambahi syakhsun, seseorang atau individu. Ma law ta'ata syakhsun fi'la syai'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu adama hillihi kaman wata'a imra'atan ya'taqidu annaha ajnabiyatan wa annahu zana biha fa idzan hiya halilatuhu fahuwa haramun. Contoh kedua adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang dibolehkan baginya, sementara ia meyakini tidak halal baginya, sesuatu yang dilakukan itu tidak halal, keyakinan dia tidak halal, padahal sebenarnya halal. Kaman wata'a imra'atan ya'taqidu annaha ajnabiyatan wa annahu zana biha. Sebagaimana seorang suami yang mewate ini menjima, ya, mengentu, menjima istrinya, sementara dia meyakini bahwa si istri itu adalah orang lain, wa annahu zana biha, kemudian ia juga meyakini bahwa dia berzina dengannya, fa idzan hiya halilatuhu, padahal sebenarnya dia halal untuk dijima karena memang istrinya. Nah, yang begini ini fahuwa haramun, yang demikian ini adalah haram. Nah itu pentingnya niat dan untuk apanya niat itu. Tujuan sebuah aktivitas atau lebih spesifik ibadah. Contoh yang lain lagi, minha al-aklu wasyurbu idza qasada bihi mat-taqwa 'alal ibadati fahuwa yuthabu 'alaihi wa illa falaha. Contoh berikutnya adalah makan, aktivitas makan dan minum, jika keduanya itu diniatkan untuk bertakwa, beribadah, mengabdi kepada Allah, maka pelakunya itu mendapat pahala. Wa illa fala, jika tidak, maka ya tidak mendapat pahala. Lagi-lagi itu pentingnya niat. Contoh lagi yang lain, minha man asaral inaba biqasdil khalliyati awil khamriyati. Seseorang yang memeras anggur, apakah niatnya untuk membuat cuka atau untuk membuat khamar? Nah, jika membuat cuka maka boleh. Jika niatnya untuk membuat khamar, arak, jelas tidak boleh. Nah, itu. Kemudian masih contoh berikutnya, minha al-hajru fawqa thalathati ayyamin fa innahu haramun in qasadal hajra wa illa fala. Nyatru, al-hajru itu nyatru atau mendiamkan, tidak menyapa.
Nah, jika al-hajru di atas 3 hari itu diniatkan betul-betul untuk hajru, untuk menyatru atau betul-betul tidak mau mengenali, jotak istilah gampangnya, maka itu haram. Wa illa fala. Jika tidak dimaksudkan demikian, maka ya tidak haram. Kemudian minha tarku thayyibi wazinati fawqa thalathati ayyamin fil mauta ghairiz zauji fa innahu haramun in kana biqasdil ihdadi wa illa fala. Oke. Meninggalkan wangi-wangian, meninggalkan berhias, dandan bagi perempuan biasanya di atas 3 hari karena berkabung dengan seseorang yang bukan suaminya, maka jika hal itu dimaksudkan untuk membatasi diri dalam arti maka jika itu dimaksudkan untuk membatasi diri dalam arti berkabung, bersedih, berduka, maka itu haram. Tapi kalau tidak dimaksudkan demikian, ya tidak haram begitu. Oke, contoh kasus yang lain lagi adalah minha idza akhadha ad-da'inu malal mudini biqasdil istifa'i aw saraqati fala yuqta'u fil awwali wa yuqta'u fil tsani. Jadi ketika seseorang yang memberi piutang itu mengambil harta orang yang berhutang kepadanya dengan maksud harta tersebut yang diambil itu dianggap sebagai pembayaran dari piutang, maka yang begini ini fala yuqta'u, dia tidak dipotong tangannya, artinya tidak diberi punishment, tidak dianggap salah. Intinya zaman dulu kan potong tangan. Oke, awis sarokoti, atau jika perbuatan tadi dimaksudkan untuk mencuri, fayuqta'u, maka yang demikian ini si orang yang mengambil harta tadi dianggap salah dan dipotong tangannya, artinya diberi punishment, intinya salah. Oke, contoh satu lagi, minha kinayatut tolaki wa ghairihi. Kinayah atau kata-kata sindiran untuk talak, mentalak, mencerai atau hal lain. Qala zauju, contohnya seorang suami berkata, anti khaliyatun, engkau bebas, kepada istrinya, engkau adalah bebas. In qasada bihi talaqa talaqat, jika si suami bermaksud atau berniat untuk mentalak, untuk mencerai istrinya dengan kata-kata tersebut, maka terjadilah talak itu. Artinya si istri betul-betul ditalak atau bebas. Wa illa falah. Tapi kalau tidak dimaksudkan untuk demikian, untuk mentalak, maka ya tidak.
tidak terjadi talak itu. Oke, itu terkait dengan pentingnya niat untuk kaidah pertama. Nah, ada baiknya kita mulai mengingat-ingat kaidah demi kaidah. Mungkin dari awal-awal kemarin itu amar, nahi, dan seterusnya. Al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala sesuatu urusan, pekerjaan, aktivitas, ibadah itu bergantung kepada niatnya. Jauh di atas itu, sebelum itu ada atau tidaknya niat, nah, itu sangat menentukan. Kemudian kalau sudah ada, untuk apanya itu juga menentukan. Oke, al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu aktivitas atau ibadah itu bergantung kepada niatnya. Demikian pembahasan atau pembelajaran bersama kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in tatrud faman narju siwa